Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di majelis ilmu agama yang sesi ketiga atau keempat ini dalam mengkaji kitab Thalathatu Usulin wa Adillatuha. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita keutamaan-keutamaan yang telah Ia dan Rasulnya sebutkan bagi mereka yang menghadiri majelis ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik, berikut ini Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala berkata, "I'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalathi masaila wal amali bihinna." Ketahuilah, kembali beliau memulai kalimat i'lam untuk menegaskan bahwasanya apa yang akan beliau sampaikan berikut ini adalah hal yang penting dan membutuhkan perhatian dari kita semua. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Kembali beliau mendoakan kita dan siapa saja yang mempelajari atau membaca kitab beliau ini, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalathi masail wal amal bihin. Bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui tiga perkara berikut ini dan mengamalkannya. Tentunya penyebutan 3 di sini dan 4 sebelumnya ini bukanlah sebagai pembatasan, tetapi ini salah satu metode penyampaian ilmu agar mudah diingat dan dihafal. Oleh karenanya banyak hal di dalam Al-Quran dan hadis yang terkadang disebut dengan jumlah tertentu tetapi bukan sebagai pembatasan. Maka di dalam ilmu usul al-fiqh disebutkan dzikrul adad la mafhumalah. Penyebutan angka atau nominal terkadang tidak dipahami sebagai pembatasan. Sebagai contoh, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa ala pada hari kiamat kelak, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan 7. Dari mulai pemimpin yang adil, lelaki yang hatinya terikat dengan masjid, ya, kemudian orang yang saling cinta mencintai sama mereka karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karenanya. Lelaki yang digoda oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan untuk berzina dengannya, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah. Kemudian juga seorang hamba yang ikhlas, ya, di dalam bersedekah sehingga apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya tidak diketahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian juga seorang pemuda yang semenjak masa mudanya dia sudah terbiasa dengan ibadah kepada Allah
Kemudian yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, seorang hamba yang ketika berkhalwat dengan Allah, dia berzikir kepada Allah dan mengingat dosa-dosanya, kemudian berlinanglah air matanya. Di dalam hadis ini Nabi sebutkan ada 7. Tapi para ulama membahas dan mempelajari riwayat-riwayat lain yang berbicara tentang orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, maka mereka mendapatkan lebih dari 7. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan orang yang memudahkan orang yang sedang berkesulitan membayar hutang, maka dia juga akan dinaungi oleh Allah dan selainnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya penyebutan jumlah tertentu di dalam sebuah ayat dan hadis terkadang bukan sebagai pembatasan. Maka ketika beliau berkata tadi wajib kita pelajari 4 perkara, kemudian sekarang beliau mengatakan wajib kita mempelajari 3 perkara, jangan kita berkata tadi kata beliau 4, kok sekarang masih ada hal yang lainnya lagi. Ini salah satu metode penyampaian ilmu untuk mudah dihafal dan diingat. Nah, ta'allum, dan ini bisa juga diterapkan dalam ilmu umum sekalipun. Misalkan antum seorang dosen matematika, dosen bahasa Inggris dan sebagainya yang lainnya, ini salah satu metode yang bagus ya dalam penyampaian ilmu agama. Dan ini menerangkan kepada kita bahwa terkadang seorang ulama atau terkadang di dalam agama ini kita mendapatkan sesuatu yang itu dipelajari oleh orang di pelajaran umum, dan rupanya orang yang tidak ikut di sekolah umum mengetahui metode-metode tersebut karena dia menghafal Al-Quran dan mendapatkannya di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Makanya tak jarang kita melihat para ulama kita, para guru-guru kita, yang sebagian mereka terkadang tidak tamat SD, tetapi lebih bagus penyampaiannya dan lebih bagus mentalnya ketika berbicara di hadapan manusia daripada orang-orang yang dikenal sebagai public speaking dan sebagainya. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah ya, serta petuah ulama Islam yang telah mendidik mereka, meskipun sebagian mereka tidak tamat SD. Nah, ikhwanul karam wa akhwati al-karimat, beliau mengatakan ketahuilah, semoga Allah Jalla wa Ala merahmati, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 perkara berikut ini dan mengamalkannya. Dan 3 perkara berikut ini sangatlah penting untuk kita yakini dan kita realisasikan kandungan akidah kita terhadap 3 perkara ini. Yang pertama, kata beliau, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man nasahu dakhala an-nar. Kita wajib meyakini bahwasanya bahwasanya Allah Jalla wa Ala dialah yang telah menciptakan kita dan telah memberikan rezeki kepada kita, serta tidak akan meninggalkan kita begitu saja tanpa perintah dan larangan yang harus kita tunaikan, tanpa rezeki yang Dia berikan, tanpa pertanggungjawaban yang harus kita berikan. Bal arsala ilaina rasulah, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul yang akan menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya yang harus kita realisasikan. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Barang siapa yang taat kepada rasul tersebut, dia akan masuk syurga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, dia pasti akan masuk neraka. Dalil yang menjelaskan prinsip yang satu ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-15 dan ke-16, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang kelak akan menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, yaitu Musa, dan ditemani oleh Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Fir'aun tersebut memaksiati rasulnya, maka kami pun mengambilnya, menyiksanya dengan penyiksaan yang menyedihkan atau menghinakan. Yang ini yang pertama. Yang kedua, kita bacakan dulu. Ats-tsaniyatu, hal kedua yang wajib kita yakini dan kita realisasikan adalah annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun
wala nabiyyun mursalun. Allah Jalla wa Ala tidak ridha untuk disekutukan dengan siapapun dalam ibadah kepadanya, baik dengan malaikat yang dekat dengannya dan tidak pula dengan nabi yang diutusnya. Allah Jalla wa Ala tidak ridha disekutukan dengan siapapun, bahkan dengan para malaikat yang terdekat dengannya sekalipun, dan para rasul yang telah ia utus sekalipun, apalagi dengan selainnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil yang menerangkan kepada kita landasan yang kedua ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Jin ayat ke-18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid tersebut, di sini ada ulama yang menafsirkan masjid di sini adalah anggota sujud. Ada juga yang mengatakan masjid karena masjid adalah simbol ibadah. Namun kan berarti ibadah yang dilakukan di luar masjid itu boleh disekutukan Allah dengan siapapun. Artinya kalau yang di dalam masjid aja nggak boleh, apalagi yang di luar ibadah yang di luar masjid. Apabila anggota-anggota sujud yang itu murni untuk Allah Jalla wa Ala dalam beribadah tidak boleh diberikan kepada selainnya, maka demikian juga dengan ibadah yang lainnya. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan sekali-kali engkau berdoa bersama Allah kepada selainnya. Kalau ada yang bertanya, berarti yang dilarang untuk menyekutukan Allah hanyalah doa. Artinya yang dilarang oleh Allah di sini, janganlah engkau berdoa kepada siapapun bersamaan dengan doamu kepada Allah. Maka jawabannya barakallahu fik, doa itu adalah intisari seluruh ibadah. Maka larangan memalingkan doa kepada selain Allah ini mencakup larangan memalingkan seluruh ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah keseluruhannya ibadah. Maka para ulama membagikan doa menjadi dua, du'aul mas'alah dan du'aul ibadah. Du'aul mas'alah adalah permohonan kepada Allah dengan lisan secara tersurat. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah terima ibadahku, ya Allah mudahkan rezeki untukku, ya Allah selamatkan aku, ya Allah masukkan aku ke dalam syurga. Ini namanya du'aul mas'alah, doa dengan meminta. Yang kedua, du'aul ibadah, doa dengan bentuk ibadah. Semua orang yang beribadah itu dikatakan sedang berdoa. Orang yang sedang ruku itu dikatakan sedang berdoa. Orang yang sedang sujud, sedang baca Al-Quran, sedang sedekah, sedang tawaf, sedang sa'i dan seterusnya. Siapapun yang sedang beribadah kepada Allah, sejatinya dia sedang berdoa kepadanya. Kenapa? Karena semua orang yang melakukan ibadah, dia mengharapkan sesuatu kepada Allah. Mengharapkan dihapuskan dosanya, dia mengharap untuk diselamatkan dari neraka, berharap dengan tawaf dan sa'inya itu Allah masukkan dia ke dalam syurga dan seterusnya, dan berharap atau roja itu bagian dari doa. Nah, doa dalam bahasa Arab artinya at-talab, memohon, meminta, dan roja itu bagian dari at-talab, min anwa'it talab. Meminta, memohon itu bagian dari makna ad-du'a. Nah, makna at-talab. Maka larangan berdoa kepada selain Allah mencakup larangan memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala semuanya. Atau jawaban yang kedua kata para ulama, karena ibadah doa adalah ibadah yang paling sering dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Nah, tak sedikit dari manusia tidak menyekutukan Allah dengan salat, dengan puasa, dengan haji, dengan umrah, dengan sembelihan. Tetapi mereka menyekutukan Allah dengan memalingkan doa kepada selain Allah Jalla wa Ala. Meminta kepada selain Allah sesuatu tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah Jalla wa Ala. Kemudian dia memintanya kepada selain Allah Jalla wa Ala. Baik, ini yang kedua. Kita baca yang ketiga, kemudian setelah itu kita berikan catatannya insyaallah. Aqidah ketiga yang wajib kita yakini dan kita realisasikan kandungannya adalah anna man ata'a ar-rasul wa wahada Allah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Barang siapa yang telah taat kepada Rasul dan dia mengesahkan Allah, maka konsekuensinya dia tidak boleh berloyalitas, mencintai
orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu orang-orang kafir tentunya. Karena seorang muslim sebejat apapun dia tidak akan memusuhi Allah dan Rasulnya. Demikian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Walau kana aqraba qaribin. Meskipun orang tersebut kerabat terdekatnya, orang tua, ibu dan sebagainya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil yang menjelaskan prinsip yang ketiga ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله Ala inna hizballahi humul muflihun. Sungguh engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tetapi mereka mencintai orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka orang-orang kafir yang memusuhi Allah tersebut, memusuhi Allah dan Rasulnya tersebut adalah bapak, anak, saudara atau kerabatnya. Mereka ini yang seperti ini loyalitasnya adalah orang-orang yang telah Allah kokohkan imannya di dalam hatinya. Wa ayyadahum bi ruhin min, dan mereka adalah orang-orang yang telah Allah kuatkan dengan ruh darinya. Ya, Al-Quran wahyu dinamakan ruh. Oleh karena Jibril alaihissalam dinamakan ruh juga karena membawa wahyu kehidupan. Demikian juga Allah Jalla wa Ala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman." Demikianlah kami turunkan ruh kepadamu dari perintah-perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab. Ini menerangkan kepada kita bahwa wahyu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ruh yang sesungguhnya. Oleh karenanya tidak ada kehidupan bagi siapapun di dunia ini tak kala mereka tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah bagi mereka yang mau menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya, dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang dan mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka lah golongan-golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, dan ketahuilah sesungguhnya golongan-golongan Allah Jalla wa Ala pasti beruntung di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. Mereka hanya butuh sabar semata. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada paragraf ini beliau menjelaskan kepada kita ada 3 hal yang wajib kita yakini. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Dan akidah ini harus berbuah pada diri kita dalam perjalanan kita menuju Allah Jalla wa Ala. Yang pertama, beliau mengatakan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Jalla wa Ala menciptakan kita, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita. Ia tidak akan membiarkan kita begitu saja hanya sekedar untuk menikmati dunia, hanya sekedar untuk melihat dunia, hanya sekedar kita bisa punya anak, punya pasangan, punya orang tua, punya anak keturunan, punya rumah, makan, minum, istirahat, capek, lelah dan seterusnya. Hanya sekedar itu enggak. Allah tidaklah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita kecuali karena suatu ghayah, suatu tujuan. Nah, yaitu untuk beribadah hanya kepadanya, untuk menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga ia mengutus kepada kita seorang Rasul
yang menjelaskan kepada kita jalan menuju surga Allah dan jalan-jalan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam nerakanya. Jalan-jalan menuju surga adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sementara jalan-jalan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka adalah meninggalkan perintah-perintah Allah dan melanggar larangan-larangannya. Dan tentunya perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, sebagaimana larangan Allah yang paling keras adalah syirik. Allah Jalla wa'ala juga menjelaskan hal ini di ayat kedua dari surat Al-Mulk. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Nah, di situ enggak ada itu tambahan faedah dari ayat ini. Ya. Baik. Allah mengatakan dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Allah ciptakan bumi, ciptakan langit, ciptakan kita. Hari ini ada yang mati, hari ini ada yang lahir, hari ini ada yang sakit, hari ini ada yang sembuh dari sakitnya dan sebagainya. Apakah itu semuanya hanya sekedar dinamika kehidupan? Hanya sekedar dinamika kehidupan yang dilewati begitu saja tanpa ada sesuatu yang harus kita renungi? Tidak. Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kalian dengan dunia ini, dengan kehidupan, kematian. Ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang jatuh miskin, ada yang bangun dari kemiskinannya menjadi orang kaya. Nah, ada si tampan, ada yang tidak tampan, ada yang kaya, ada yang miskin dan sebagainya. Itu semuanya kami ciptakan untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang paling bagus amalannya dari kalian? Dan kalau kita membuka tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menjelaskan ayat ini rahimahullah, akan kita dapatkan ucapan ulama salaf yang bernama Fudail bin Iyadh rahimahullah ta'ala yang beliau nukilkan di penjelasan ayat ini. Beliau mengatakan makna ayyukum ahsanu amala ay akhlasukum wa aswabukum, yaitu siapa yang paling ikhlas dari kalian dan siapa yang paling mencocoki sunnahnya Nabi SAW. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa'ala atau Islam ini tidaklah menuntut penganutnya selalu atau menilai penganutnya yang paling baik adalah siapa yang paling banyak amalannya, siapa yang paling lelah di dalam beramal, dan siapa yang paling berat di dalam beramal. Tapi Islam adalah agama yang menilai penganutnya dengan siapakah yang paling bagus, yang paling benar amalannya. Nah, karena yang lebih banyak belum tentu lebih benar daripada yang lebih sedikit. Yang lebih lelah belum tentu lebih banyak pahalanya daripada orang yang tidak lebih lelah darinya. Nah, ayyukum ahsanu amala. Karena agama kita ini adalah agama yang berkonsep. Ketika agama ini memerintahkan kita salat, maka agama ini memberikan konsep salat. Ini konsepnya, jangan lari dari ini. Ketika agama kita memerintahkan kita untuk puasa, maka diletakkan konsepnya. Ketika agama kita memerintahkan kita haji, maka agama kita menjelaskan konsep haji. Nah, agama kita memerintahkan zakat, maka agama kita menjelaskan konsepnya zakat. Ketika Allah Jalla wa'ala menciptakan syurga dan neraka, maka Allah jelaskan jalan-jalan menuju syurganya dan jalan-jalan yang akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan siapakah yang paling bagus dari kalian amalannya. Nah, silahkan di dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sedang sakit, ada yang Arab, ada yang non Arab, ya, ada yang Habib, ada yang Muhibbin, ya, ada yang sebagainya. Allah akan melihat siapa yang paling bagus amalannya. Nah, siapa yang paling bagus amalannya, siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itulah yang diterima oleh Allah. Dan untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk berlomba-lomba siapa yang paling kaya, ya, siapa yang paling tampan, bahkan dalam beribadah sekalipun, bukan siapa yang paling lelah dan siapa yang paling banyak amalannya. Nah, bahkan juga bukan siapa yang lebih duluan melakukannya, tetapi siapa yang paling bagus, paling benar amalannya, yaitu siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling sesuai
dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahid dari ayat ini adalah bahwa Allah menciptakan dunia dan akhirat, kehidupan dan kematian ada tujuannya. Nah, maka kita di dunia ini bukan sekedar makhluk yang akan melewati dunia ini dengan berbagai dinamikanya. Sebagaimana yang diyakini oleh kaum ateis. Nah, atau kalau bahasa Al-Quran kaum dahriyah. Ya. Ya, mereka ada, ya kemudian akan punah. Ya, semua ini berjalan ya sebagai dinamika kehidupan. Ya, hari ini musim panas, ya nanti ya, setelah musim panas ya akan datang musim gugur atau musim dingin dan sebagainya. Ya. Dia anggap dunia ini hanya sekedar dengan nilai-nilai sains. Ya, hanya sekedar dahriyah, masa yang berulang kali datangnya. Nah, tidak. Allah menciptakan itu semuanya, tujuannya adalah agar kita menjadi hamba yang beribadah kepadanya, dan dari kita yang beribadah kepadanya Allah akan melihat siapakah yang paling ikhlas dan siapakah yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 Allah Jalla wa Ala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami. Sebagian ulama mengatakan ini ayat sangat dalam maknanya. Ini sindiran yang sangat-sangat halus dari Allah Jalla wa Ala kepada kita. Inilah yang disebut dengan al-istifham al-inkari, pengingkaran dengan metode pertanyaan. Di sini Allah tidak mengatakan kalian jangan mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk hal yang sia-sia dan bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami. Tapi Allah mengatakan afahasibtum, apakah kalian mengira? Nah, di dalam sastra Arab dipahami dan dimaklumi bersama bahwa larangan dengan metode, dengan konteks pertanyaan itu lebih mengena dan lebih dalam bagi mereka yang berakal daripada larangan dengan menggunakan kata kerja larangan. Ya, dengan fi'il mudhari yang dimasuki oleh lam la an-nahiyah. Ketika seorang mengatakan nak pergi ke salat sekarang, dengan mengatakan nak tidakkah kamu pergi salat sekarang, maka ini yang kedua lebih dalam maknanya, mestinya lebih menusuk daripada konteks yang pertama. Dan ini metode ini Allah gunakan di dalam banyak ayat Al-Quran, dan di dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, ini ayat bukan di dalam Taurat untuk mereka Yahudi, dan ini ayat bukan juga di dalam Injil untuk mereka Nasara, tetapi ini ayat berada di dalam kitab suci kita yang akan berulang kali dibaca dan dibacakan oleh kaum muslimin kepada dirinya atau kepada saudaranya sampai hari kiamat kelak. Karena memang ada sebagian kaum muslimin yang pola pikir dan gaya hidupnya yang mengesankan demikian. Memang secara tersurat sejauh-jauhnya muslim dari Allah tidak ada yang berani mengatakan secara tersurat saya diciptakan oleh Allah hanya untuk dunia. Tetapi kalau kita melihat pola pikir dan gaya hidup sebagian kaum muslimin hari ini yang mengucapkan dua syahadat dan dia ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, menginginkan syurga Allah dan selalu meminta keselamatan dari neraka Allah, tetapi ketika kita melihat gaya hidupnya justru mengesankan seakan-akan Allah tidak menciptakan dia kecuali hanya untuk dunia. Nah, dengan lisannya secara tersurat memang dia tidak mengatakan aku tidak beriman adanya kematian. Memang secara tersurat dia tidak mengucapkan tidak ada alam barzah itu. Memang secara tersurat dia tidak mengatakan tidak ada hari kiamat itu. Memang secara tersurat dia tidak mengatakan tidak ada padang mahsyar, mizan, as-sirat, al-qantarah, syurga dan neraka itu. Tetapi secara tersirat
dari gaya hidup dan pola pikirnya mengesankan bahwa dia tidak percaya adanya alam barzakh. Gaya hidupnya mengesankan seakan-akan dia tidak beriman adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Buktinya prioritasnya adalah dunia dan target utamanya adalah dunia, dan dunia. Yang terpikirkan baginya adalah bagaimana cita-citanya terhadap dunia tertunaikan untuknya dan dia meraihnya meskipun dia harus mengorbankan akhiratnya. Dari semenjak dia bangun dari tidurnya hingga tidur kembali, yang terpikirkan olehnya adalah bagaimana dia memperoleh dunia, dan dunia. Semua targetnya adalah dunia. Dari dunia ke dunia, dari dunia ke dunia lagi, ke dunia lagi, dari dunia lagi, dan seterusnya. Yang menjadi fokusnya adalah bagaimana melampiaskan hawa nafsu. Betapa banyak orang yang mengaku muslim seperti itu. Dia nggak peduli, udah puluhan tahun nggak sholat. Ada nggak muslim yang hari ini yang mengaku muslim tapi nggak sholat? Ana yakin setiap kita melihat orang-orang, sebagian mereka justru dari anggota keluarganya. Nah, bahkan ada sebagian orang dia masuk ke masjid dalam umur hidupnya hanya sekali, yaitu di saat dia sudah menjadi mayat, dipapah dan dimasukkan ke dalam masjid di dalam kerandanya untuk disalatkan. Ini sebagian orang nggak mau salat, tetapi kalau mati maunya disalatkan sama orang. Aneh. Nggak mau salat. Bahkan sebagian mereka menyerang orang salat. Setelah mati justru menyusahkan orang yang salat. Ya kan? Hidup nggak mau salat. Orang yang salat 5 waktu dikatakan sholat, dikatakan radikal, dikatakan fanatik dan sebagainya. Dan dia ngaku muslim. Begitu dia mati, orang yang sholat juga yang dia sibukkan, yang memandikan dia, mengkafankan dia, dan mensolatkan dia. Banyak jamaah dari orang-orang yang mengaku muslim mengucapkan 2 syahadat tidak pernah masuk ke masjid kecuali dalam keadaan sebagai mayat yang sudah terbujur kaku untuk disolatkan. Mending kalau sebelum itu dia sering ke masjid untuk menghadiri walimahan. Menghadiri walimahan. Ada sebuah kisah, ini memang menyakitkan dan menyedihkan, dari saudara terdekat. Allah musta'an. Semoga Allah memberikan taubat kepada beliau dan mau melakukan salat. Seorang ibunda meninggal dunia. Kemudian ini anak melakukan perjalanan dengan kendaraan bermobil dari kampung istrinya menuju ke kampung ibundanya yang meninggal dunia. Sebagian anggota keluarga waktu itu berpendapat, tunggu aja dulu dia, baru kita sholatkan. Tokoh-tokoh masyarakat juga demikian. Kita tunggu sebentar. Namun karena waktu yang sudah lama berjalan dan setelah ditelepon orang tersebut masih di jarak yang jauh, maka diputuskanlah untuk disegerakan sholat jenazah. Baik. Dalam pertengahan salat, rupanya sang anak ini yang paling tua, anak yang pertama ini pun sampai dan tiba di masjid di mana jenazah ibunya disalatkan. Begitu dia sampai juga hanya meraung-raung dan duduk di luar masjid. Kemudian setelah itu mengeluarkan sebatang rokok dan menghisapnya. Lihat hidayah, apa susahnya dia wudhu, masuk ke masjid, ikut sholat jenazah. Kalaupun jamaah sudah selesai, dia bisa sholat sendirian atau dengan orang lain yang belum melakukannya. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita dari anak-anak kita, jamaah. Itu apa antum punya anak, satunya presiden, anak yang kedua perdana menteri, anak yang ketiga gubernur, anak yang keempat apalagi bupati, anak yang kelima menteri, ya. Tetapi ketika Anda meninggal dunia, tidak ada satupun mereka yang bisa menjadi imam sholat jenazah Anda. Tidak ada yang siap mengkafankan Anda. Dan tidak ada yang siap memandikan jenazah Anda yang telah berjuang untuknya. Anda berhadapan dengan kematian dalam pekerjaan Anda untuk menyelamatkan dia dari kelaparan, menyekolahkan dia. Kemudian Anda mati, dia tidak bisa memandikan Anda, tidak bisa mengkafankan Anda, dan tidak bisa menyolatkan Anda. Itu apa punya anak seperti itu?
Dan ini dialami oleh banyak kaum muslimin. Nah, subhanallah. Pernah juga ada suatu kejadian, salah seorang pejabat dari salah satu instansi yang paling tidak disukai oleh mayoritas muslim, bahkan oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. Dia mengalami laka lantas dan sakarat. Langsung dilarikan ke salah satu IGD masjid terbesar di sebuah provinsi Indonesia. Di saat dia sedang di IGD berlumuran darah dan masih hidup, namun dalam keadaan sakarat, datanglah anak perempuannya dengan baju pakaian yang seksi, tidak menutup aurat bersama pacarnya. Yang bisa dilakukan oleh anak gadisnya di IGD di depan orang tuanya yang sedang sakaratul maut tersebut hanya meraung-raung nangis. Bersama pacar, sesekali dipeluk oleh pacarnya, dikuatkan imannya oleh pacarnya biar sabar. Hah? Subhanallah. Mau untuk punya anak seperti itu. Kalau anaknya terdidik dengan agama, begitu dia datang, dia akan mencium ayahnya, dia akan bisikkan di telinga ayahnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia akan membacakan surat Yasin, karena pendapat jumhur membacakan Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia itu hadisnya sahih. Iqra'u mautakum Yasin, bacakan Yasin kepada orang yang hampir meninggal dari kalian. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Fauzan, oleh Syekh bin Baz dan para ulama yang lainnya. Bukan kepada orang yang telah mati, yang menjelang mati. Paling tidak dia akan ingatkan orang tuanya untuk berzikir kepada Allah. Dia akan bisikkan di telinga ayahnya, la ilaha illallah. Ini ayahnya di detik-detik ayah yang meninggal dunia dalam keadaan berlumuran darah, datang dengan baju seksi dengan pacarnya, sekali dipeluk oleh pacar, dikuatkan imannya oleh pacarnya biar tidak mencak-mencak menangis di rumah sakit. Hah? Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang pola pikir dan gaya hidupnya seperti itu. Betapa banyak sekarang orang ngaku muslim, dia nggak sholat, nggak puasa. Nah, nggak puasa, apalagi haji. Kalau orang udah sholat, puasa, Ramadan aja enggak, jangan tanyakan lagi haji, ya. Apalagi zakat. Kerjanya keluar masuk diskotik, gonta-ganti perempuan, zina berulang kali. Bahkan dia sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali dia berzina selama hidupnya, saking seringnya dia berzina seumur hidupnya. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamul afiyah. Bahkan dia tidak ingat lagi wanita mana saja yang pernah dia zinai. Banyak orang-orang yang seperti itu. Makanya bahasa Al-Quran ini sangat dalam, jemaah. Luar biasa dalamnya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Cukup bagus ini ayat dan terjemahannya. Antum gantung di dalam kamar tidur, ya, sehingga selalu mengingatkan kita akan tujuan Allah menciptakan kita, dan mengingatkan kita bahwa kita akan kembali menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah kita perbuat di dunia ini, dan untuk mendapatkan balasan dengan nikmat atau adab di alam barzahnya, dan dengan surga atau neraka di akhirat kelak. Tempelkan di kamar tidur antum ini, ya, bila perlu, ya. Ini ayat sesering mungkin kita bacakan kepada anggota keluarga kita yang kita cintai. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk hal yang sia-sia? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami setelah mati, menghadap kepada kami untuk mendapatkan balasan dengan adab atau nikmat di alam barzah sampai hari kiamat kelak, ya, dengan azab di akhirat, dengan surga atau neraka atas apa yang telah kalian perbuat di dunia ini? Ini bahasa yang luar biasa dalamnya. Dari siapa, jamaah? Dari Sang Pencipta kita. Seandainya ini bukan ayat Al-Quran, hanya seorang ustadz, ucapan seorang ustadz atau ucapan seorang ustadzah atau ucapan seorang syekh atau syekh, mungkin kita tidak terlalu baper. Tetapi yang mengutarakan pertanyaan ini kepada kita adalah Sang Pencipta kita, yang telah memberikan kepada kita nikmat mata, tangan, kaki, jantung. Bahkan dia yang mengirimkan udara dan oksigen melalui sela-sela pintu diskotik yang Anda berada di dalamnya. Dia juga yang mengirimkan udara dan oksigen kepada sebagian hambanya yang sedang berzina di dalam kamarnya melalui sela-sela pintu dan jendelanya. Nah, dia pula yang mengirimkan udara dan oksigen
kepada mereka yang sedang berzina di dalam mobilnya melalui sela-sela pintu atau hal lainnya yang ada di mobilnya. Bayangkan jemaah, dialah yang mengirimkan berbagai nikmatnya kepada hambanya yang sedang bermaksiat di dalam kapal di tengah laut. Sedang bermaksiat di dalam kapal di tengah laut, Allah jaga dia agar tidak tenggelam ke dalam laut, agar mendapatkan oksigen dan bisa bernafas. Dia yang mengutarakan firman ini kepada kita. Apakah ini kurang dalam jemaah? Apakah ini sindiran yang masih kurang menusuk hati kita? Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk target ya, sebelum pulang dari Jepang saya harus punya uang sekian, nanti saya akan bangun ini, akan ini, hanya sekedar untuk itu antum di Jepang ya. Hanya sekedar untuk itu ya. Hanya sekedar target saya akan punya tahun depan ya, saya harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini, sebelum saya mati saya harus punya ini, harus punya ini, harus punya itu. Bukan untuk itu Allah ciptakan kita. Dari sekarang mari kita susun sesuatu yang karenanya Allah menciptakan kita. Kita harus menyusun sebab-sebab mati husnul khotimah sebelum kematian itu datang. Kita harus menyusun benteng-benteng yang akan menyelamatkan kita dari azab di alam barzakh dan di akhirat kelak sebelum malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Ini yang harus selalu kita pikirkan. Bagaimana seandainya malaikat maut datang mencabut nyawaku, aku bukan sedang bermaksiat kepada Allah. Aku sedang ingat Allah. Aku sedang merindukan Allah, aku sedang mencintai Allah, dan aku sedang takut kepadanya. Jangan sampai malaikat maut datang mencabut nyawa kita, kita na'udzubillah min dzalik sedang berzina, sedang minum khamar, sedang di dalam diskotik, sedang menonton hal-hal yang tidak pantas ditonton oleh seorang muslim. Jangan sampai malaikat maut datang mencabut nyawa kita, na'udzubillah kita sedang di atas syirik dan bidah dan kita belum bertobat darinya. Ini susunan seorang muslim dalam kehidupan dunia ini. Inilah cita-cita dia, inilah visi dan misi dia. Nah, siapa yang bisa memprediksi kita akan bertemu dengan salat maghrib hari ini jemaah? Siapa yang bisa memastikan kita akan bertemu dengan salat maghrib? Tidak ada yang bisa memastikan. Nah, sekarang mari kita pikirkan, seandainya kajian ini belum selesai, malaikat maut mencabut nyawa kita, perintah Allah dan Rasulnya manakah yang belum kita kerjakan hari ini? Dan larangan Allah dan Rasulnya manakah yang belum kita tinggalkan hari ini? Ini hendaknya menjadi bahan renungan jamaah dimuliakan Allah, karena ini pertanyaan dari Sang Pencipta kita. Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah Allah mengutarakan pertanyaan ini, Allah katakan fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah yang maha raja lagi maha benar. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Akidah yang satu ini sangatlah penting untuk selalu tertancap kuat di dalam dada kita sebagai muslim dan muslimah, di mana beliau mengatakan kita harus yakin, seyakini bahwa Allah yang telah menciptakan kita, yang memberikan rezeki kita, Dia tidak akan membiarkan kita begitu saja. Bahkan Dia mengutus kepada kita seorang Rasul. Barang siapa yang mentaatinya, dia pasti masuk syurga. Dan barang siapa yang memaksiatinya, dia akan masuk neraka. Karena apabila akidah yang satu ini tertancap kuat di dalam dada kita, kita akan selalu merdeka hidup ini. Kita tidak menghambakan diri kita kepada selain Allah. Kita akan selalu berani di jalan Allah, karena Dia yang menciptakan kita dan Dia akan memberikan rezeki kita. Yang menjamin rezeki kita bukan seorang presiden, bukan seorang perdana menteri, bukan menteri pertahanan, bukan menteri dalam negeri, bukan menteri dalam luar negeri, bukan menteri keuangan, bukan juga menteri perdagangan, bahkan bukan kedua orang tua kita. Bahkan kita belum ada di dunia ini. Juga kedua orang tua, lebih dari itu Nabi Muhammad SAW belum ada di dunia ini. Rezeki kita semua dan manusia yang akan datang sampai hari kiamat nanti itu sudah Allah jamin dan telah Allah tulis kadarnya, nominalnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah,
sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah menjamin rezeki mereka. Kemudian jamaah dimulaikan, Allah kata para ulama, tatkala seseorang berjalan di dunia ini antara perintah dan larangan Allah, kemudian dia kembalikan semua urusannya kepada akhirat, dia ingat di akhirat akan ada surga dan akan neraka, dia akan semangat untuk beribadah dan dia akan takut untuk bermaksiat kepada Allah. Faedah lainnya kata para ulama akan membuat hatinya selalu bahagia, tenang dan tentram. Seandainya dia mati dibunuh, dia tertindas karena lemah dan tidak mampu membalasnya, dia ingat ada akhirat. Nanti akan ada akhirat, akan ada hari pembalasan, akan ada qisas. Semua hak-hakku yang hari ini dirampas dan tidak diberikan, kemudian aku tidak mampu mengambilnya, kalau di hari kiamat aku akan mengambilnya dengan bentuk yang lebih mahal dan lebih bernilai. Seandainya yaitu dengan mengambil pahala-pahala ibadah tersebut, orang tersebut, dan seandainya dia nggak punya pahala ibadah, maka dosa-dosa yang kita miliki akan Allah timpakan kepadanya. Ya, kalau kehidupan dunia ini selalu kita kaitkan dengan akhirat, kita akan bahagia hidup ini jemaah. Ya kan? Anggaplah kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, seandainya, dan ini mustahil kata beliau, karena tidak ada yang mati kecuali rezekinya telah sempurna. Seandainya ada orang mati karena dia nggak dapat rezeki, dia mati kelaparan, mati kehausan, dan mati dalam keadaan telanjang, tetapi dia mati di atas iman dan amal saleh, sungguh dia akan bahagia dengan kebahagiaan yang abadi. Dialah orang yang paling sukses. Nah, tetapi apabila seseorang mati dengan kekayaannya yang luar biasa, dengan kesehatannya yang sempurna, tetapi dia mati dengan tidak membawa iman dan amal saleh, maka dia akan celaka selama-lamanya. Di dalam Sahih Muslim, dalam bab tentang ngerinya neraka Allah Jalla wa'ala, tentang kengerian hari akhirat, beliau menyebutkan sebuah hadis yang dengannya kita tutup majelis kita di sore hari ini, di mana Nabi SAW bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bi'an'ami ahli dunya min ahli an-nar fayusbaghu fiha sibghah fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat wa hal marrat bika ni'matun qat qala wallahi ya rab ma ra'aitu khairan qat wa ma marrat bi ni'matun qat wa yu'ta bi ashaddi an-nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah fayusbaghu fiha sibghah fayuqalu lahu hal ra'aita syarran qat wa hal marrat bika bu'satun qat qala wallahi ya rab ma ra'aitu syarran qat wa ma marrat bi bu'satun qat. Didatangkan pada hari kiamat penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, tetapi dia sebagai penghuni neraka Allah. Bayangkan jemaah, penduduk dunia yang paling nikmat sepanjang Allah menciptakan dunia, dia orang yang paling nikmat hidupnya, yang paling kaya, yang paling sehat, yang paling luas kekuasaannya. Tidak ada yang lebih nikmat hidupnya ketika di dunia daripada orang ini. Tetapi kenikmatan dunia yang Allah berikan kepadanya justru membuatnya berbuat syirik, berbuat bid'ah, bermaksiat kepada Allah. Tidak membuatnya bertauhid, mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka di hari kiamat kata Nabi, dia dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Lihat bahasa Nabi, dicelupkan sekali celupan. Artinya belum dimasukkan ke dalam mulutnya nanah penghuni neraka, belum juga dimasukkan ke dalam perutnya kalajengking dan ular seperti yang Nabi sebutkan sebagai azab orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat yang wajib. Baru dicelupkan sekali celupan. Maka Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, pernahkah engkau hidup kaya? Pernahkah engkau melihat satu kebaikan dan melewati satu nikmat? Allah tidak bertanya 2, 3, 4, 5 nikmat. Allah juga tidak bertanya kepadanya 1, 2, 3 kebaikan. Tapi Allah tanyakan kepadanya, pernahkah engkau melihat satu kebaikan? Dan pernahkah engkau menerima satu nikmat? Maka dia menjawab, demi Allah wahai Rabb, aku belum pernah melihat satupun kebaikan dan aku belum pernah menerima satupun nikmat. Kata para ulama, bukan karena dia membohongi Allah, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah, maka hanya dengan sekali celupan ke dalamnya bisa membuatnya sebagai penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia lupa terhadap seluruh nikmat dunia yang pernah dia terima, hanya dengan sekali celupan ke dalamnya. Maka kata para ulama, apakah setelah mendengarkan hadis Nabi ini tentang neraka kita masih bermain-main
tentang neraka dan tidak khawatir sedikit pun tersentuh olehnya. Sebaliknya Nabi mengatakan wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia dan dia sebagai penduduk surga saat itu. Orang yang paling miskin, yang paling menderita penyakit, yang paling dibuli, yang paling dihina, yang paling direndahkan, manusia yang paling sengsara hidupnya sepanjang sejarah dunia. Tidak ada yang lebih sengsara darinya. Tetapi kesengsaraan tersebut tidak membuatnya bergeser dari tauhid kepada syirik, tidak membuatnya berpindah dari sunnah kepada bid'ah, dan tidak merubahnya dari orang saleh menjadi orang fasik. Dia pun dicelupkan ke dalam surga sekali celupan, baru sekali celupan. Artinya belum bertemu dengan bidadari, belum bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, belum berpelukan dengan Nabi Adam, dengan Nabi Idris, dengan Siddiqin, Syuhada, Wassalihin, dan belum melihat wajah Allah. Baru dicelupkan ke dalam surga dengan sekali celupan. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah engkau pernah melihat satu kejelekan, satu keburukan, dan pernahkah engkau mengalami satu musibah? Maka dia menjawab, demi Allah wahai Rabbku, aku belum pernah melihat satupun kejelekan, dan aku belum pernah menerima mengalami satupun musibah. Kata para ulama, bukan karena dia membohongi Allah, tetapi karena sempurnanya nikmat di dalam surga, Allah bisa membuatnya lupa terhadap seluruh kesengsaraan dunia yang pernah ia lewati, dan dia sebagai penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya. Apabila setelah kita mendengar hadis ini kita juga belum bergerak dan berjuang untuk meraih surga Allah Jalla wa'ala, dan tidak semangat menjauhkan diri kita untuk menjauhkan diri kita dari jalan-jalan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah, berarti benar-benar hati kita ini telah berpenyakit atau bahkan telah bati dan telah beku serta lebih keras daripada batu. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Karena waktu yang telah habis untuk kajian dan tersisa untuk sesi tanya jawab, maka saya persilakan jika ada hal yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengenai yang sakaratul maut dibacakan surat Yasin, apa seluruh surat, apa ada ayat-ayat tertentu yang? Barakallahu fik. Nabi menyebutkan iqra'u Yasin ala mautakum. Tentunya nggak mungkin cuma satu huruf Yasin udah. Kalimat Yasin di sini mencakup keseluruhannya. Nah, ya panjang. Semampu ya, fattaqullaha mastata'tum. Nah, barakallahu fik. Surat Yasin Nabi sebutkan, maka mencakup semua bagiannya. Barakallahu fik. Karena seandainya yang Nabi maksud hanya beberapa ayat darinya, maka Nabi akan berbahasa seperti itu. Seperti ketika Nabi mengatakan, man qara'al ayatain min akhir surat al-Baqarah kafarat fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupkannya. Ya kan? Demikian juga ketika Nabi berbicara tentang 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, barang siapa yang bertemu dengan Dajjal maka hendaknya dia membaca 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Maka ketika Nabi menyebutkan surat, maka maknanya mencakup semua bagian surat tersebut. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, barakallahu fik. Nah, di dalam ini Ustaz, apa namanya, kitab yang kita bahas di sini kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan di sini tiga landasan yang wajib kita ketahui. Nah, tetapi di dalam susunannya apakah ada maksud tertentu dari Syekh rahimahullah ini menjelaskan susunannya itu? Yang pertama kita harus menaati Rasul kita. Terus yang kedua itu kita mentauhidkan Allah. Terus yang ketiga kita tidak berloyalitas dengan yang orang kafir. Apakah susunan tersebut itu ada maksud beliau menjelaskan susunannya tersebut, atau karena kan biasanya tauhid kepada Allah itu yang paling pertama dulu biasa, maksudnya tauhid dulu, terus
uh, apa taat kepada Rasul dan setelahnya dari itu. Tapi dalam susunan dalam kitab ini dijelaskan bahwa itu pertama kita taat kepada Rasul, terus kedua tauhid kepada Allah, terus yang ketiganya kita tidak berloyalitas kepada orang kafir. Apa maksudnya, ada maksud tertentu dari Syekh? Pertanyaan cukup bagus. Kalau kita perhatikan 3 perkara yang beliau sebutkan di atas, maka susunannya luar biasa, ajib sekali. Yang pertama yang beliau sebutkan tentang menghadirkan tauhid rububiyah di dalam hati kita. Annallaha khalaqana wa razaqana, Allah lah yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Nah, apabila ini telah tertanam di dalam hati kita, maka ketahuilah Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja tanpa perintah dan larangan yang harus kita realisasikan. Tapi Allah mengutus kepada kita seorang Rasul, barang siapa yang mentaatinya dia pasti akan masuk syurga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya dia pasti akan masuk neraka. Yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ridha disekutukan dalam hal uluhiyah dalam bab ibadah, tidak dengan malaikat yang terdekat dan tidak pula dengan nabi yang dia utus. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang dia telah taat kepada Allah dan mentauhidkan Allah dan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, dia tidak boleh berloyalitas dengan orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Apakah ada maksud-maksud tertentu dari beliau dalam menyebutkan 3 hal ini? Yang pasti setiap penulis ketika menulis sesuatu pasti ada maksudnya. Ya, tidak mungkin seseorang meletakkan ini di nomor 1, ini di nomor 2 dan ini di nomor 3, tidak ada maksudnya. Namun apa maksudnya, wallahu a'lam bishawab, di matan beliau tidak menyebutkannya. Ya, beliau tidak menyebutkan kenapa ini beliau letakkan di nomor 1, yang ini di nomor 2 dan ini di nomor 3. Nah, kemudian susunan yang beliau sebutkan ini adalah beliau sebagai manusia. Seandainya Allah dan Rasulnya yang menyusun sesuatu susunan, maka para ulama akan meraba-rabanya. Kenapa? Karena ada kaidah yang diketahui bahwasanya lazimul qaul qaulun. Ya, kelaziman dari suatu ucapan adalah ucapan. Kelaziman kebenaran adalah kebenaran. Maka kelaziman dari firman Allah Jalla wa Ala itu menjadi standar hukum, karena Allah Maha tahu terhadap apa yang dibalik dan kelaziman ucapannya. Tapi manusia belum tentu tahu akan kelaziman dibalik ucapan yang dia ucapkan. Jelas ya? Sehingga terkadang kelaziman ucapan seseorang itu tidak boleh dinisbatkan sebagai ucapannya. Dia berkata A, tapi ucapan dia yang A ini melazimkan B, C, dan D. Maka B, C, D ini yang merupakan kelaziman dari ucapan yang tidak boleh kita nisbatkan kepadanya sebagai ucapannya. Karena manusia bukan maha tahu, yang tahu akan kelaziman dari ucapannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ingin meraba dan menebak-nebak, ya boleh-boleh saja. Ya, benar dan salahnya tidak penting, kecuali ini Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang akan dikaji dan dipelajari oleh para ulama dengan membaca tafsirnya. Adapun apa maksudnya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang pertama beliau menerangkan kepada kita tentang rububiyah. Kita harus mengesahkan Allah dalam hal rububiyah. Kemudian setelah itu beliau menerangkan kepada kita Allah tidak boleh disekutukan dengan kesyirikan. Ya, tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka boleh ingin menjelaskan kepada kita bahwa agama itu tidak sekedar Anda mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, kemudian mentaati Rasulnya. Kemudian setelah itu Anda tidak perlu memperhatikan loyalitas dan barok Anda dengan orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, karena ada sebagian orang, Masya Allah, dia mengucapkan dia meyakini rukun Islam, rukun iman dan mengamalkannya, tetapi terkait al-wala wal bara' dia nggak mau menjalankannya. Padahal al-wala wal bara' itu bagian dari konsekuensi tauhid dan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang al-wala wal bara' ini ada bahasannya yang rinci dan dipaparkan oleh para ulama. Namun secara kesimpulan, al-wala wal bara' artinya adalah al-wala mencintai dan al-bara' Allah menjauhi atau berlepas diri. Kita wajib mencintai siapa saja yang Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya perintahkan untuk kita cintai. Itu orang yang beriman dan beramal saleh. Kita mencintai mereka sekadar iman dan amal saleh mereka, dan terkadang kita harus membenci kaum muslim, seorang mukmin sekadar maksiat yang ia lakukan. Demikian juga al-bara'. Al-bara' kepada orang kafir, bara' yang mutlak.
ya, adalah al-bara' yang mutlak. Sedangkan bara' kepada orang-orang yang kita wajib berbara' kepada mereka dan mereka orang kafir, itu sekadar penyimpangan yang ia lakukan. Terkadang dengan maksud-maksud tertentu untuk memberikan pembelajaran kepadanya, dan terkadang untuk menjauhkan diri kita dari penyimpangan yang ada pada dirinya. Maka kalau dikatakan apa maksudnya, wallahu a'lam bishawab, mungkin maksudnya untuk menjelaskan kepada kita bahwa dalam beragama ini bukan sekadar cukup kita mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa harus memiliki prinsip al-wala wal bara'. Karena al-wala wal bara' bagian dari konsekuensi tauhid kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul. Karena sebagian orang masya Allah mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, tapi dia tidak mau tahu menahu dengan ahli tauhid dan ahli syirik. Nah, ya, seakan-akan mencintai orang yang mentauhidkan Allah itu bukan dari prinsip agama yang harus dia miliki. Sebagaimana membenci pelaku syirik dan menjauhinya bukan dari prinsip agama yang harus dia realisasikan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian perlu diketahui bahwa ketika para ulama menjelaskan tentang prinsip yang satu ini terhadap orang-orang kafir, bukan berarti kita boleh menjadi radikal, ya, boleh menjadi teroris. Karena di dalam Islam ada pembagian kafir menjadi 4. Yang pertama kafir musta'min, yang kedua kafir mu'ahad, yang ketiga kafir zimmi, yang keempat kafir harbi. Kafir mu'ahad adalah kafir yang telah terjadi perjanjian hidup damai, genjatan senjata antara kaum muslimin dan mereka. Ini dilarang untuk dibunuh, dirampas harta dan digores kehormatannya. Bahkan orang yang melakukannya, Nabi katakan lam yajid arfal jannah, tidak akan mencium bau syurga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar. Yang kedua kafir musta'min, boleh juga dibaca musta'man. Kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan adanya jaminan keamanan yang diberikan oleh seorang mukmin kepadanya karena perdagangan, wisata, atau karena kafir tersebut minta suaka. Ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya dan digores kehormatannya. Allah berfirman, wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Dan juga hadis Ummu Hani. Hadis Ummu Hani ketika beliau memberikan jaminan kepada seorang musyrik Mekah masuk ke Madinah. Maka sebagian para sahabat Nabi ingin membunuh musyrik Mekah yang sedang di Madinah ini, ingin balas dendam. Ini orang yang dulu menyakiti kita, menyiksa kita, tiba-tiba nongol di tengah-tengah kita, gimana nggak mau balas dendam? Maka Ummu Hani yang mengetahui rencana sebagian sahabat ini langsung lapor kepada Nabi SAW. Melapor kepada Nabi SAW, maka Nabi langsung mendatangi mereka dan memarahi mereka dan mengatakan, laqad ajart man ajart ya Ummu Hani. Wahai Ummu Hani, aku telah menjamin keamanan untuk musyrik Mekah ini yang kau berikan jaminan kepadanya. Kemudian Nabi menegur para sahabat yang lainnya bahwasanya jaminan kaum muslimin itu sama. Apabila orang terlemah dari kaum muslimin memberikan jaminan kepada orang kafir, maka muslim yang lainnya harus memuliakan jaminan tersebut. Nah, maka dari sini kita berlepas diri dari bom Bali 1, bom Bali 1, bom Mario dan seterusnya. Ini semua aksi-aksi terorisme radikalisme yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Yang ketiga adalah kafir zimmi, yang tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar upeti dan tunduk di bawah aturan kaum muslimin. Allah mengatakan hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Mereka tidak boleh ditumpahkan darahnya, dirampas hartanya dan digores kehormatannya. Yang keempat adalah kafir harbi, yang berada di medan perang, yang memerangi kaum muslimin. Inilah yang Allah katakan, bunuhlah mereka dimanapun kamu mendapatinya. Dengan ayat ini diterapkan kepada 3 kafir di atas. Ya, waqtuluhum haitsu thaqiftumhum, yaitu kafir harbi. Itu pun ada aturannya. Kakek-kakek, wanita-wanita dan anak-anak dari mereka tidak boleh dibunuh. Tempat-tempat ibadah mereka tidak boleh dihancurkan. Bahkan mereka boleh dibunuh, tetapi kata Allah wala ta'tadu, tidak boleh memutilasinya, tidak boleh melampaui batas ketika membunuhnya, disiksa dulu baru dibunuh dan sebagainya. Itu dilarang dalam Islam. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, karena sebagian orang ketika kita membaca ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam qul ya ayyuhal kafirun, atau ayat tadi, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, berloyalitas kepada orang kafir. Wah, ini radikal, ini teroris. Karena dia mendengar satu bab dan tidak mendengar bab yang lainnya di dalam Islam. Inilah bahayanya beragama dan ikut kajian setengah-setengah. Dia intel
Rupanya di bagian itu aja dia hadiri. Pulang lapor komandan, mereka ngomong ini. Yang berikutnya nggak dia simak dan tidak dia bawa pulang beritanya. Ya biasa Indomie telur Melayu. Ya. Nasallallahu salamu ala afiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita persiapan salat maghrib dan kita lanjutkan kembali besok duha insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.